Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah informasi dan sains. Di sini kami bermaksud ingin mempresentasikan hasil daripada kelompok yang sudah kami lakukan selama 1 tahun. Jadi di sini kami membuat eh, sistem aplikasi inventory UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang. Lanjut, Ted, ke latar belakangnya. Baik, terima kasih untuk moderator. Baik, di sini saya akan jelaskan latar belakang dari laporan kami ini, di mana teknologi memainkan peran dalam mengoptimalkan manajemen persediaan sistem informasi manajemen atau singkat SIM menjadi tulang punggung memberikan fleksibilitas yang diperlukan atas stok barang. Baik, untuk identifikasi masalah ada 4 bagian, di mana yang pertama adalah bagian sistem informasi yang saat ini digunakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang dalam mengelola inventarisasi. Yang kedua, apa saja kendala-kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan inventarisasi di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang. Dan yang ketiga, apa saja jenis makanan atau produk yang paling sering mengalami masalah dalam manajemen persediaan di koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang. Dan yang terakhir, nomor 4, apa yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah kehilangan atau penyusutan barang yang tidak terpantau dengan baik di Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Karawang. Baik, untuk batasan masalah, saya pindahkan ke Agus Hidayat untuk waktu dan tempat, dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang batasan masalah. Yang pertama, tidak membahas aspek lain dari operasional Dinas Koperasi dan UMKM yang tidak terkait langsung dengan sistem informasi inventarisasi. Yang kedua, terbatas pada identifikasi kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan inventarisasi di Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang ini. Nah, yang ketiga, berkaitan dengan jenis makanan atau produk yang sering mengalami masalah dalam manajemen persediaan di koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang. Nah, keempat, terfokus pada upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah kehilangan atau penyusutan barang yang tidak terpantau dengan baik di Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang ini. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, untuk slide selanjutnya. Jadi, untuk metode akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi, kelompok kami menggunakan metode yaitu spiral. Jadi, tahap pertama itu kami mengidentifikasi tujuan. Tahap pertama adalah mengidentifikasi tujuan dari pengembangan aplikasi sistem inventory makanan dan minuman berbasis web ini, termasuk kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis yang ingin dicapai. Kedua, ada analisis risiko. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi dan analisis terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul selama pengembangan aplikasi. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi dan mengelola risiko-risiko tersebut sejak awal. Lalu ketiga, kita akan melakukan pengembangan konsep. Pada tahap ini melibatkan pembuatan konsep awal dari aplikasi, termasuk perencanaan umum, spesifikasi kebutuhan, dan perancangan awal. Keempat, ada pengembangan dan evaluasi. Selanjutnya, aplikasi akan dikembangkan secara bertahap sesuai dengan konsep yang telah dibuat.
Setiap tahap pengembangan akan dievaluasi untuk memastikan bahwa aplikasi berkembang sesuai dengan harapan. Yang ketiga adalah implementasi dan pengujian. Setelah aplikasi selesai dikembangkan, tahap implementasi dan pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu yang terakhir adalah pengiriman dan pemeliharaan. Tahap terakhir adalah pengiriman aplikasi kepada pengguna akhir dan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan kinerja dan standar aplikasi dalam jangka panjang. Baik, terus selanjutnya, ini ada sejarah singkat akan dibacakan oleh Benny Zailani. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah ringkas. Sejarah ringkas, Dinas Koperasi dari UMKM di Kota Karawang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Karawang No. 8 Tahun 2002 tentang pembentukan dan susunan perangkap daerah Kota Karawang. Dinas ini bertanggung jawab dalam mengembangkan sektor koperasi dan UMKM di kota Karawang, termasuk memberikan dukungan dan pelayanan kepada pelaku koperasi UMKM. Baik, terima kasih. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Agus. Saya persilakan. Nah, oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem berjalan berdasarkan gambar atau flow map-nya. Oke, di sini di produk UMKM, jadi proses dimulai dari UMKM yang menyediakan produk untuk dijual. Dan produk dikirim atau diberikan kepada staf atau pegawai. Nah, nota kemudian ke nota yang staf pegawai. Nah, setelah menerima produk, staf atau pegawai membuat nota atau dokumen penjualan yang mencatat detail produk yang diterima. Kemudian ke produknya turun, produk kemudian dipersiapkan untuk dijual oleh staf atau pegawai. Kemudian penjualan produk. Nah, staf atau pegawai melakukan penjualan produk kepada pelanggan. Nah, ke stok produk, setelah penjualan, staf atau pegawai mengupdate stok produk untuk mencerminkan jumlah produk yang telah terjual. Nah, kemudian ke nota. Nah, staf dan pegawai membuat nota atau dokumen penjualan yang mencatat detail penjualan yang terjadi. Nah, nota di penanggung jawab. Nota yang dibuat oleh staf atau pegawai kemudian diserahkan kepada penanggung jawab untuk diperiksa dan diarsipkan. Nota yang telah diperiksa oleh penanggung jawab dikembalikan lagi ke UMKM sebagai bagian dari pencatatan administrasi. Terima kasih. Baik, Saudara Agus sudah jelaskan alur berjalan flow map. Selanjutnya, konteks diagram akan dijelaskan oleh Saudara Denny. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan konteks diagram. Konteks diagram di atas menggambarkan hubungan sistem aplikasi inventory UMKM dengan entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem tersebut. Konteks diagram ini membantu dalam memahami batas sistem serta bagaimana data mengalir di antara sistem dan aktor sistem. Berikut adalah penjelasan lebih rinci. Satu, aplikasi sistem inventory UMKM ini adalah sistem utama yang bertugas mengelola inventory produk, penjualan, dan pencatatan nota. Yang kedua, setup. Setup yaitu ada 6 poin. Yang ke-1, setup berinteraksi dengan aplikasi sistem inventory UMKM. Poin kedua, tindakan yang dilakukan oleh setup meliputi. Poin ketiga,
mengikuti produk baru dalam sistem. Yang keempat, mencatat penjualan produk. Yang kelima, mengupdate stok produk setelah penjualan. Yang keenam, menghasilkan dan meliputi nota ke dalam sistem. Ya apa sih yang ketiga, penanggung jawab. Penanggung jawab yaitu ada 5 poin. Poin ke-1, pengguna penanggung jawab juga berinteraksi dengan aplikasi sistem inventory UMKM. Poin kedua, tindakan yang dilakukan oleh penanggung jawab meliputi poin ketiga, memeriksa dan memverifikasikan nota yang diinput oleh staf. Poin keempat, mengelola dan menyetujui transaksi yang dicatat dalam sistem. Poin kelima, melakukan audit dan pengawasan terhadap catatan inventory dan penjualan. Alur data dari staf ke aplikasi sistem inventory. Tetap menginput data produk baru, mencatat penjualan, mengupdate stok produk, menginput data. Oke, baik. Dikarenakan ini tidak ada masalah. Diinput dari penanggung jawab ke aplikasi sistem inventory. Penanggung jawab memverifikasikan nota, mengelola transaksi, dan melakukan audit data aplikasi sistem inventory ke penanggung jawab. Sistem memberikan dan laporan yang diperlukan untuk memverifikasi, manage, dan audit oleh penanggung jawab. Diagram ini membantu transaksi utama atau alur data dasar yang terjadi antara sistem inventory UMKM dengan aktor eksternal yang referral, yakni staf dan penanggung jawab. Diagram ini sangat penting untuk memahami skema besar operasional sistem dan memastikan bahwa semua interaksi eksternal teridentifikasi dengan baik. Oke, terima kasih. Baik, Saudara Denny sudah menjelaskan bagus dan baik sekali. Untuk selanjutnya, tentang flow diagram ini akan dijelaskan oleh Saudara Tedir. Dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana data flow diagram ini berjalan. Dimulai dari login. Pengguna harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses sistem yang dimana pengguna harus masukkan nama, ID, KTP. Pengguna dapat mengakses modul untuk mengelola data produk. Pengguna dapat menambah data produk di sini. Data produk yang diinput akan disimpan dan diproses oleh sistem. Kemudian akan lanjut ke laporan data produk. Modul ini bertugas untuk menghasilkan laporan produk. Informasi yang diolah di modul olah data produk akan digunakan untuk membuat laporan. Laporan ini dapat mencakup berbagai informasi seperti jumlah produk, stok yang tersedia, dan detail produk lain. Laporan yang dihasilkan dapat diakses atau diekspor oleh pengguna. Setelah itu, langsung masuk ke olah data penjualan. Modul ini bertugas untuk mengolah data penjualan. Data penjualan yang diinput oleh pengguna akan diproses di sini. Proses ini mencakup pencatatan transaksi penjualan, jumlah produk yang terjual, dan informasi terkait penjualan lainnya. Dan masuk ke yang terakhir, olah data pembayaran. Modul ini bertugas untuk mengolah data pembayaran. Data pembayaran yang terkait dengan transaksi penjualan akan diproses di sini. Proses ini mencakup pencatatan metode pembayaran, jumlah yang dibayar, dan status pembayaran. Alur proses dari
data flow diagram ini atau DFD ini, pertama pengguna akan masuk login. Pengguna melakukan login untuk mengakses sistem. Setelah login, oh maaf, maaf. Eh, maaf, langsung ke kesimpulannya saja ya. Dalam diagram ini menggambarkan alur proses mulai dari login, pengolahan data produk, pembuatan laporan data produk, pengolahan data penjualan, hingga pengolahan data pembayaran. Setiap modul memiliki fungsi spesifik yang terintegrasi untuk mendukung operasi sistem inventory UMKM, memastikan bahwa semua data terkait produk, penjualan, dan pembayaran tercatat dan terkelola dengan baik. Baik, sekian dari saya. Kembali ke moderator. Oke, untuk slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fragmentasi data flow diagram. Pertama, olah data produk ke produk. Proses olah data produk menghasilkan output berupa produk. Lalu ada kedua, laporan data produk ke laporan. Proses laporan data produk akan menghasilkan output berupa laporan. Lalu ada olah data produk ke olah data penjualan. Proses olah data produk menghasilkan output berupa olah data penjualan. Pembayaran ke olah data pembayaran. Prosesnya adalah olah data pembayaran menghasilkan output berupa olah data pembayaran. Baik, selanjutnya akan masuk ke flowchart. Slide selanjutnya. Oke, ini belum ke flowchart, kita akan melihat mengenai MPP Relationship Diagram atau ERD. Jadi, ketika login, user akan masukkan INC, password pasar, lalu produk, produk pasar, harga desimal, stok INC, lalu penjualan, sales ID INC, produk INC, kuantitas INC, dan tanggal jual atau tanggal. Lalu pembayaran, payment, sales ID, jumlah tanggal pembayaran, itu masuk ke laporan, report, ID INC, tipe laporan pasar, dibuat berbeda. Terus selanjutnya akan masuk ke Oke, belum prosesnya masih desain tabel ya. Jadi untuk desain tabelnya itu yang pertama ada tabel login. Nama basis datanya itu ya inventory, karena kita akan membahas inventory. Yang pertama ada kolom user aid pada data INT sama kayak tadi yang seperti ke CRD. Keterangan kunci utama pasport kepada voucher, keterangan dan juga ada tipe produk ID, kunci utama, voucher, nama produk, lalu ke nama produk, harga desimal, harga produk, lalu stok, kita datanya entry, keterangan jumlah stok yang tersedia. Lalu ada tabel laporan, kolomnya itu report ID, tipe datanya INC, keterangannya kunci utama. Lalu ada kedua, tipe laporan, voucher, tipe datanya, keterangan jenis laporan, tanggal dibuat, tipe datanya date, keterangannya tanggal laporan dibuat. Lalu ada tabel penjualan, ada sales ID, IN, integral, kunci utama, produk, kunci asing atau merujuk ke produk. Lalu ada kuantitas, data INT, jumlah produk yang terjual, tanggal penjualan, date, tanggal penjualan dilakukan. Lalu ada tabel pembayaran, payment, keterangan kunci utama, lalu ada sales, keterangan kunci asing merujuk ke produk, lalu jumlah desimal, keterangannya jumlah pembayaran, dan ada tanggal pembayaran dan tanggal pembayaran dilakukan. Terus selanjutnya masuk ke flowchart. Flowchart atau desain proses. Jadi awal-awalnya itu kita akan memberikan start. Itu awal dari proses alur kerja. Lalu masuk ke login. Pengguna harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses sistem. Ini melibatkan memasukkan kredensial seperti username and password. Lalu ketika validasi, setelah login, sistem akan melakukan validasi.
memeriksa apakah kredensial yang sudah benar. Terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, jika gagal, maka pengguna akan diarahkan kembali ke login. Jika validasi berhasil, proses akan lanjut ke tahap berikutnya. Lalu ada tempat olah data produk. Proses ini melibatkan pengolahan data terkait produk. Data produk dapat mencakup informasi seperti nama produk, harga, stok, dan sebagainya. Lalu ada laporan data produk. Setelah data produk diolah, langkah berikutnya adalah membuat laporan dari data produk tersebut. Laporan ini dapat berupa berbagai bentuk, seperti laporan stok, laporan penjualan, atau laporan isi lainnya yang berkaitan dengan produk. Lalu ada olah data penjualan. Proses ini mengolah data penjualan berdasarkan data produk yang sudah ada. Hal ini dapat mencakup pencatatan transaksi penjualan, menghitung total penjualan, dan analisis penjualan. Ada olah data pembayaran. Setelah data penjualan diolah, proses selanjutnya adalah mengolah data pembayaran. Ini dapat mencakup pencatatan pembayaran dari pelanggan, mengolah tagihan, dan memastikan pembayaran sesuai dengan penjualan yang tercatat. Kedua ada laporan. Proses terakhir adalah membuat laporan akhir yang mencakup seluruh data yang telah diolah. Laporan ini memberikan gambaran keseluruhan mengenai data produk, penjualan, dan pembayaran. Pada proses terakhir itu keluar, menuju ke akhir dari proses alur kerja. Baik, demikian penjelasan mengenai desain proses untuk proses selanjutnya. Nah, di sini adalah desain yang kami buat berdasarkan informasi yang sudah kami berikan sebelumnya. Pertama ada halaman web login, lalu di situ ada dashboard untuk menghitung mengenai berapa produk yang masuk, lalu berapa produk yang terjual, dan berapa produk yang telah dibayarkan. Lalu di situ juga ada, kita bisa melihat bahwasanya ada tabel laporan produk. Jadi laporan itu akan bisa diunduh baik itu dengan PNG ataupun dengan itu, artinya dapat diunduh, dapat dikeluarkan. Ada daftar produk. Di sini daftar produk-produk yang sudah masuk ke dalam sistem. Ada tambah produk. Jadi sebelum daftar produk ini ada, kita harus menambahkan dulu produknya itu. Jadi ada nama produk, harga, dan stok. Simpan, maka otomatis akan lari ke sini daftar produk. Itu penjelasan mengenai desain UI UX kita. Oke, untuk selanjutnya di sini berakhir. Demikian hasil dari penelitian kami yang sudah kami rancang dan bangun. Kemudian selanjutnya kami akan melakukan implementasi. Ini tuh kesimpulannya. Jadi kita akan melakukan implementasi ke depannya, akan membuat program ini benar-benar pada wujudnya. Kita ke depan akan masuk ke mata kuliah web project. Nah, untuk sarannya, jadi kami harus benar-benar mengetahui user ini harus benar-benar tahu bagaimana sistemnya berjalan, bagaimana nanti akan dibuat webnya itu, bagaimana langkah-langkahnya nanti akan dijelaskan secara data. Oke, mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami. Ini kamu sadar betul bahwa kami harus belajar sekali. Itu kami tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Akil, Bapak Denny, Bapak Teddy. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Bu Yesi.